Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Arisandi, saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4 unit 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Turki Utsmani. Baiklah, langsung saja asal-usul perkembangan Turki Utsmani. Pada awal berdirinya, bangsa Turki Utsmani banyak sekali menganut ras kulit kuning atau yang biasa disebut dengan ras Mongoliat yang merupakan anak cucu Yafid bin Nuh alaihissalam. Dan pengikutnya antara lain adalah bangsa Cina, Jepang, Mongol, Tartar, Melayu, dan sebagainya. Dan yang semua itu termasuk merupakan sebagian penduduk dari Asia. Negara yang dikenal di Asia Tengah adalah negara Turkistan yang berada di tengah benua Asia, menghampar dari dataran tinggi Mongolia dan Cina Utara sampai ke Laut Kazvin. Ada beberapa daerah yang merupakan daerah yang diajukan saat ini. Ada juga daerah-daerah yang melepas diri dari Uni Soviet. Dan ada juga daerah yang dipegang oleh Cina, seperti Xinjiang. Pada pemerintahan Daulah Umayyah saat itu menjadi masa yang penuh untuk menganut agama Islam, yang kemudian menjadi daerah awal perkembangan Turki Utsmani adalah saat zaman Mutawakkil, yang pada saat itu masyarakat Turki merupakan penopang militer negara, yang akibatnya sungkur Anatolia berguna bagi mereka. Atas izin Allah, Anatolia selamat dari pertikaian antar amir-amir yang ada. Selanjutnya, Sulaiman Syah bin Kaya, kakek dari pembangun Utsmaniyah, Osman bin Ertugrul, adalah pembesar dari keturunan suku Kai Turkiman. Sultan Muhammad II dapat menaklukkan Konstantinopel di era generasi berikutnya pada tahun 1917 Masehi. Negara Utsmani yang awalnya kesultanan berubah menjadi kekhalifahan pada saat Khalifah Salim dan mampu menguasai bagian wilayah timur hingga barat. Selanjutnya kekhalifahan tersebut dihapus dan diganti menjadi Republik Turki pada tahun 1340 Hijriah atau 1923 Masehi pada masa Muhammad At-Taruq. Selanjutnya kita masuk ke sistem perekonomian di masa Turki Utsmani. Yang pertama, pertanian adalah perekonomian utama bagi masyarakat Turki Utsmani dan dibantu dengan perdagangan dan industri. Maka dari itu, pajak pertanian sangat diutamakan untuk perekonomian. Dan selanjutnya, negara itu mengolah untuk menggunakan dengan sistem timar. Dalam kepemilikannya, tanah tersebut atau perekonomian tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, wakaf mulk atau kepemilikan secara sempurna dan timar. Perekonomian negara Turki Utsmani tidak hanya dari pajak pertanian, akan tetapi juga dari mukata'ah diberikan ke kontraktor swasta, misalnya dari bea cukai, pelabuhan, penambangan. Mukata'ah dikelola dalam beberapa cara. Yang pertama, dengan cara emane. Apa sih emane itu? Emane adalah cara pengelolaan yang dikelola oleh aparat negara yang menerima gaji dan yang telah ditentukan oleh negara yang disebut dengan emin atau pelaku aparat negara tersebut. Yang kedua, iltizam. Bagaimana sih cara pengelolaan iltizam? Iltizam dikelola dengan cara menjual pajak pendapatan kepada multazim dengan cara dilelang dan waktu yang telah disepakati.
dengan tujuan agar pendapatan dan pengeluaran pemerintah seimbang. Yang selanjutnya dengan cara Malikana. Sesuai dekrit Raja tahun 1695, Malikana dibuat untuk menjamin kelakuan multazim atas mukata'ah seumur hidup. Selanjutnya, yang berperan penting dalam perekonomian pada abad ke-9 yaitu berhubungan dengan wakaf. Dan untuk pertama kalinya, wakaf ditunai dibolehkan pada tahun 1500 Masehi. Wakaf tunai dioperasikan mulai dari donasi para wakif yang berbentuk uang. Yang berbentuk uang tunai selanjutnya dipraktikkan dengan akad-akad bisnis Islam yang bertahan sampai saat ini. Turki Utsmani sendiri memiliki 3 tingkatan mata uang pada sistem moneternya, yaitu emas, perak, dan tembaga. Tradisi perkembangan negara Timur Tengah yang merupakan ajaran Islam serta menggunakan akad-akad Islam juga diikuti oleh Turki Utsmani dalam bermuamalah. Dengan cara paksa pemerintah, Turki Utsmani membebaskan pajak dan kekebalan hukum untuk para pedagang dan pengrajin agar mereka datang dan menetap ke ibu kota dengan tujuan untuk menciptakan kota metropolitan. Adam Smith sendiri sebagai bapak ekonomi modern dapat mempengaruhi masyarakat Turki agar tertarik pada studi panjang buku yang terdiri dari 4 volume. Pada pertengahan abad ke-19, Mehmet Genç berpendapat bahwa ada 3 karakteristik yang dapat mendorong kebijakan ekonomi Turki Utsmani, yaitu profesionalisme, tradisionalisme, dan fiskalisme. Dari ketiga cara tersebut, yang paling ampuh untuk mengendalikan perselisihan dalam kehidupan ekonomi adalah cara tradisionalisme. Sedangkan profesionalisme adalah intervensi ketat dalam produksi dan perdagangan, dan fiskalisme dapat meningkatkan pendapatan kas dan mengurangi pengeluaran negara. Selanjutnya masuk ke tahun 1511 sampai 1572, yang pada saat itu dipegang oleh Kinalizade Ali Sebeli. Biografi singkat dari beliau adalah lahir di Isparta pada tahun 916 Hijriah atau 1511 Masehi. Salah satu karya dari beliau adalah Akhlai Ala'i yang berisi tentang akhlak. Putra Qadi, Emrullah Mehmet, dan cucu dari Abd al-Qadir Hamidi adalah bagian penting yang dibahas dalam buku tersebut, yaitu tentang ilmu pengurus rumah tangga. Pada tahun 1510 sampai 1572, beliau merupakan filsur moral besar pada abad ke-16, dan beliau adalah murid dari Chifizade Muhyiddin Effendi. Dan selanjutnya beliau menjadi profesor di Madrasah Sulaimaniyah yang juga mengajar di berbagai perguruan tinggi. Baiklah, saya rasa sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.